Kita kan tahu kalau Pontianak itu orang udah pada tahu Pontianak itu kota 1000 warung kopi ya. 1000 warung kopi, banyak warung kopi di mana-mana dan malah ada yang 24 jam gitu kan. Tapi kita banyak tahu bahwa kopi Pontianak itu orang udah banyak tahu lah kopi Pontianak itu kopi salah satu kopi yang terbaik, rasa dari segi rasa. Nah, tapi orang-orang yang datang ke Pontianak, teman-teman turis atau segala macam tuh sepertinya kesulitan untuk mencari alternatif dari kopi Pontianak ini. Turis semua tadi datang, turis semua dari lokal maupun mancanegara kan. Kalau cuman kopi sih kan banyak, kopinya enak ya, kopi enak di Pontianak itu banyak sebenarnya. Beberapa merek mungkin kita sudah tahu, tapi kan mungkin kemasannya hanya plastik biasa. Sedangkan tujuan mereka kesini terkadang cari oleh-oleh, ya kan, mencari oleh-oleh yang kira-kira bisa mereka itu yang jelas-jelas ada mungkin kopi Pontianaknya. Ada beberapa orang yang mindsetnya pokoknya udah Pontianak karena dia buat ngasih orang, dia juga nggak ngerasa. Banyak kalau turis kita sebenarnya dia tuh nggak ngerasa kopinya, karena dia beli hanya untuk oleh-oleh. Sampai sana dibagi teman-teman, dia juga belum merasa. Jadi makanya itu saya pikir wah kalau kita bermain di plastik biasa mungkin tidak dilirik. Sekarang kita harus bermain di kopi kemasan. Dalam kemasan artinya kemasan yang sedikit unik, yang sedikit menarik ya. Yang saya pelajari, saya buat sendiri rancang seperti apa. Ya, rancang konsep saya seperti ini ya agak sedikit eksklusif sebenarnya konsepnya kalau kita lihat. Udah kan walaupun sebenarnya tidak ada maksud sih, tapi orang lihatnya kok menarik gitu kan. Ya udah akhirnya kita buatlah kemasan. Sepo ini sebenarnya berkaitan saya dengan istri sebetulnya. Ya, istri saya kan orang Jakarta. Waktu pertama dulu saya bawa pulang kampung dari sini tahun 2009 gitu kan. Ya kan kalau kita tunjukin ini, dia selalu nanya itu apa lo kok gini gitu. Saya suka ngejengin ya. Sepo lo nih gitu kan. Karena dia kan bingung. Orang Jakarta enggak tahu sepo. Nah, kan dulunya kan gitu. Sepo kok dia pernah ketawa. Padahal dia enggak tahu tuh nama arti sepo itu apa. Gitu loh. Sepo kok nih. Nah, jadi sepo itu adalah kampungan kan. Kalau kita bilang kampungan tuh udik kamu nih gitu kan. Istilahnya seperti itu loh kan. Udik nih gitu kan. Kampungan. Jadi saya bilang karena saya tadi tertarik awalnya kopi kampung. Akhirnya apa? Saya tanya kita mau buat kopi kampung apalah namanya? Sepo aja namanya, dia bilang gitu. Kenapa sepo? Bapak kan sering ngatain sepo. Ya udah kan cocok. Kopi kampungan kan. Betul. Kopi kampung kita bilang. Kalau kopi sepo ini kan kita berafiliasi kepada kopi kampung. Karena pun ide awal saya buat pun kopi apa nih yang mau saya buat gitu kan. Saya lihat bahwa kopi kampung ini adalah karena kalau saya biasanya kalau minum kopi yang instan yang saya bukan pengopi. Saya bukan pengopi tapi jadi terjun di bisnis kopi ya. Itu kadang-kadang sakit perut, sakit mah gitu ya. Tapi kalau saya pergi ke kampung, karena saya juga orang kampung ya, beberapa daerah, kalau saya tempat saudara segala macam, kalau minum kopi sana kok saya nggak sakit mah, nggak timbul, asam lambung nggak naik. Ya, kayaknya kalau kopi kampung itu mungkin bisa menghindari lah, ya, bisa mengurangi proses sakit tadi. Jadi setelah saya lihat, ternyata mungkin salah satu karena dia mengolah tradisional. Makanya ini saya ambil, jadi proses kopi kampung ini dia tuh diolah secara tradisional. Dalam artian biji kopi, kalau mau bilang biji kopi pilihan, orang kampung kan kadang-kadang nggak tahu juga pilihannya seperti apa, gitu ya. Dia nggak peduli seperti itu, tapi pokoknya dia ambil biji yang baik, mengolahnya itu karena kita masaknya di sangrai, betul sangrai pakai kayu, gitu kan. Sehingga aroma asap itu kan beda ya kalau masak pakai kayu, pakai arang. Aroma asap itu masuk ke dalam kopi, ya kan? Betul. Nah, di situ yang beda. Sedangkan kalau yang lain kan mungkin ke dalam vakum, dalam microwave katakan seperti itu kan nggak ada asapnya. Jadi kan itu yang menyebabkan kalau bilang agak wangi, jadi kan. Selain dari kopi yang kualitasnya juga faktor itu pasti ada. Karena kalau kita kan juga lihat kan kalau kita masak pakai itu lain lah. Jangan takut untuk memulai, kemudian karena peluang bisnis datang
terkadang tidak kita juga. Nah, kemudian jangan terlalu berorientasi pada produksi. Nah, banyak kawan-kawan kita yang aku nih pengen, tapi aku mesti produksi dulu gitu loh. Nah, kan nggak mesti kita yang goreng kopi gitu loh, nggak mesti kita yang metik kopi, nggak mesti kita yang bersihin kopi. Seperti itu kan? Nah, konsepnya seperti itu. Jangan orientasi pada produksi. Orientasi adalah pada penjualan. Orientasi adalah pada apa sih yang mau saya buat untuk diri saya dan kota tempat kita ini.